Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan kali ini di mata pelajaran praktik motor bensin dan diesel akan membahas mengenai sistem pelumasan. Oke, sebelum itu silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita lalui bisa berjalan dengan maksimal dan mendapat ilmu yang maksimal juga. Silakan ketua kelas. Terima kasih ketua kelas yang sedang memimpin jalannya pembacaan doa. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya mengenai sistem pelumasan. Yang pertama, pengertian sistem pelumasan. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Untuk sistem pelumasan ini adalah sistem yang bagian ya untuk proses pendinginan sehingga tidak ada terjadinya keausan pada mesin seperti itu. Adapun fungsi pelumasan, yang pertama untuk mendinginkan komponen mesin secara langsung. Yang kedua, untuk membilas kotoran yang tertempel pada komponen-komponen mesin. Yang ketiga, untuk melumasi komponen mesin yang bergesekan. Nah, ini agar tidak terjadinya aus ataupun selip atau kalau terjadinya panas berlebih besi akan memuai sehingga bakal terjadi masalah. Yang terakhir, untuk mencegah terjadinya keausan pada setiap komponen mesin. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip kerja sistem pelumasan. Boleh dari kalian membacakan mengenai prinsip kerja sistem pelumasan. Silakan dibacakan. Ya, terima kasih ya yang sudah membacakan prinsip kerja sistem pelumasan. Nah, yang pertama ini, ketika mesin start, poros engkol akan memutar pompa oli. Akibatnya terjadi sedotan pada bagian inlet hose oil pump. Nah, ketika mesin dinyalakan, mesin start, poros engkol akan memutar pompa sehingga terjadinya sedotan gitu. Maksudnya pompa akan menyedot oli sehingga terjadinya aliran ke sistem pelumasan. Yang kedua, oli masuk ke dalam pompa melalui inlet valve dan pada sisi lainnya oli ditekan oleh pompa. Sama saja seperti yang tadi, terjadinya sedot menyedot dari pompa terus disalurkan lagi ke sistem pelumasan yang lain. Yang ketiga, oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli masuk ke dalam filter oli. Nah, sebelum dialiri secara jauh gitu, maksudnya ke sistem mesinnya, ke jalur mesin, oli yang bertekanan tersebut akan melalui filter sehingga kotoran yang tadinya ada yang tersangkut atau yang terbawa oleh oli tersebut tidak ikut masuk ke dalam ruang bakar ataupun ke dalam mesin. Setelah disaring, oli kemudian disalurkan melalui oil feed menuju bagian atas mesin dan oil jet. Nah, seperti itu. Jadi penyaringan itu berfungsi untuk menghindari kotoran yang ada pada oli sehingga tidak terbawa ke mesin. Sampai di atas mesin, oli secara otomatis akan melumasi poros cam dan rock arm. Selanjutnya, oli kembali ke charter melalui saluran oli di samping blok silinder. Nah, setelah
oli tadi disaring masuk ke bagian atas mesin dan otomatis akan melumasi poros cam dan rock arm. Sementara itu, oli akan keluar dalam bentuk semprotan dari oil jet di bagian bawah silinder untuk melumasi bagian piston dan connecting rod. Di bagian poros engkol terdapat komponen wake balance yang berbentuk seperti skop, sehingga ketika poros engkol berputar, oli dari karter akan diobrak-abrik oleh wake balance agar tersebar ke seluruh bagian mesin. Nah, seperti itu. Untuk terakhir mesinnya itu akan dilumasi oleh oli tersebut sehingga tidak terjadinya keausan dan panas berlebih atau overheat. Ini adalah alur aliran mekanisme pelumasan atau mekanisme PVC valve. PVC valve atau singkatan dari Positive Crankcase Ventilation merupakan saluran ventilasi udara dari ruang engkol mesin untuk mengeluarkan udara terkontaminasi dan menstabilkan tekanan di dalam mesin. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada gambarnya. Jadi udara yang disaring masuk ke dalam mesin dan udara yang terkontaminasi di ruang bakar, dan ini ada katup PVC-nya sehingga ada ventilasi udara dari ruang engkol mesin untuk mengeluarkan tadi udara yang terkontaminasi tersebut. Adapun komponen sistem pelumasan mesin, yang pertama ada bak oil atau bak oli ataupun disebut karter, fungsinya untuk menampung oli mesin. Pompa oli fungsinya untuk menimbulkan aliran oli mesin atau untuk mengalirkan atau menyedot juga bisa. Filter oli fungsinya untuk menyaring oli dari kotoran. Oil feed fungsinya untuk sebagai media untuk mengalir dan tersebar pada seluruh bagian mesin. Ada oil jet, komponen yang terletak di bawah silinder mesin, memiliki fungsi untuk menyemburkan oli ke bagian batang penggerak. Oil pressure sensor fungsinya untuk mendeteksi tekanan oli untuk mengetahui kondisi pelumasan mesin. PVC valve merupakan rangkaian saluran mesin untuk membuang gas pembakaran dari dalam mesin. Tadi PVC valve itu untuk pembuangan udara yang terkontaminasi. Adapun jenis-jenis sistem pelumasan, yang pertama ada sistem Petzig, yang kedua ada sistem pelumasan tipe tekan, yang ketiga sistem pelumasan tipe atau loop, dan terakhir ada sistem pelumasan metode campur. Nah, untuk jenis-jenis sistem pelumasan ini sengaja saya tidak bahas karena ini adalah penugasan, kita masukkan ke dalam tugas harian pada minggu ini. Jadi tugasnya kalian mencari definisi komponen dan ciri-ciri dari jenis-jenis sistem pelumasan tadi. Dikumpulkan pada minggu selanjutnya, dan untuk linknya nanti saya beritahu di grup WhatsApp. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Tadi untuk mengenai tugas ada yang ditanyakan apa tidak? Baiklah, kalau paham, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perbedaan oli yang digunakan untuk pelumasan oleh mesin bensin dan mesin diesel. Oli bensin dan oli mesin diesel memang memiliki fungsi yang sama dalam penggunanya, yaitu sebagai pelumas mesin mobil. Ternyata di oli mobil bensin dan oli mobil diesel itu memiliki perbedaan. Perbedaan itulah yang menjadikan masing-masing memiliki kebutuhan pelumasannya akan berbeda-beda. Adapun perbedaan mendasar antara oli mesin motor mobil diesel dan oli mesin mobil bensin adalah kekentalannya dan viskositas.
di mana oli diesel memiliki viskositas yang lebih kental dan kandungan deterjen yang lebih banyak dari oli mesin dari oli bensin. Karena oli diesel perlu viskositas yang lebih kental dan deterjen lebih banyak agar mampu bertahan lama gitu, karena suhu pada mesin diesel itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya viskositas yang lebih kental. Adapun perbedaan paling utama oli mesin diesel dan mesin bensin adalah mengenai penanganan gejala alias endapan partikel hitam. Pelumasan mesin diesel memiliki kebutuhan untuk menetralisir asam yang lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena bahan bakar diesel terutama di Indonesia memiliki kandungan sulfur yang cukup tinggi juga. Sehingga secara langsung bahwa secara kriteria jenis sudah pasti oli mesin diesel tidak bisa digunakan pada mobil bermesin bensin. Begitu juga sebaliknya. Cukup sekian pembahasan materi mengenai sistem pelumasan. Apakah ada yang ditanyakan? Jika dirasa cukup, tidak ada yang ditanyakan. Oke. Untuk penugasan, diingatkan kembali, dikumpulkannya minggu depan, dan link akan saya share nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mohon maaf jika ada pemaparan dari saya yang kurang jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa menghubungi saya langsung. Kita tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.